Oke, pemirsa yang beriman, kita lihat 7 presiden yang terkorup di dunia. Siapakah saja? Oke, yang urutan ketujuh dulu. Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic dari Serbia, jabatan Presiden Serbia Yugoslavia. Perkiraan korupsi $1 miliar US, masa jabatan 11 tahun, dari tahun 1989 sampai 2000. Milosevic lebih dikenal karena kejahatan perang dalam konflik Balkan. Tapi ia juga terlibat dalam korupsi besar selama memerintah. Ia memindahkan dana negara secara ilegal ke rekening luar negeri untuk membiayai perang, membungkam lawan politik, dan memperkaya keluarga serta lingkaran dalamnya. Saat kekuasaannya runtuh pada tahun 2000, ia ditangkap dan diekstradisi ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Di sana ia diadili atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun proses hukum terhenti ketika Milosevic meninggal dunia di penjara pada tahun 2006 akibat serangan jantung. Oke, berikutnya urutan ke-6, Najib Razak. Oke, jabatan Perdana Menteri Malaysia, perkiraan korupsi $4,5 miliar US. Masa jabatan 9 tahun dari 2009 sampai 2018. Najib Razak terlibat dalam salah satu skandal keuangan terbesar di dunia, yaitu 1MDB, 1 Malaysia Development Berhad. Skandal ini melibatkan penggelapan dana investasi milik negara Malaysia yang kemudian digunakan untuk membeli properti mewah di Amerika Serikat. Karya seni, kapal pesiar, bahkan mendanai film Hollywood seperti The Wolf of Wall Street. Investigasi internasional melibatkan FBI, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dan Otoritas Keuangan Singapura. Salah satu bukti paling kuat adalah transfer 681 juta US dollar ke rekening pribadi Najib menjelang pemilu tahun 2013. Setelah kalah dalam pemilu 2018, Najib diadili dan divonis bersalah atas 7 tuduhan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang. Ia dijatuhi 12 tahun penjara dan denda 45 juta US dollar. Oke, berikutnya urutan kelima. Urutan kelima, Sani Abacha. Jabatan Presiden Nigeria, perkiraan korupsi 2-5 miliar US dollar. Masa jabatan 5 tahun, dari tahun 1993 sampai 1998. Sani Abacha berkuasa melalui kudeta militer dan menjadi salah satu presiden paling korup dalam sejarah Afrika. Ia menggunakan bank sentral Nigeria seperti ATM pribadi. Bersama kroninya, ia menciptakan skema pencucian uang lewat permintaan fiktif dari kementerian, lalu mentransfernya dana ke rekening luar negeri. Laporan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyebutkan bahwa Abacha menyimpan uang hasil korupsi di lebih dari 100 rekening bank luar negeri, termasuk di Swiss, Jersey, dan Luxembourg. Setelah kematiannya yang misterius pada tahun 1998, pemerintah Nigeria bekerja sama dengan Interpol dan negara-negara barat untuk melacak dana tersebut. Hingga tahun 2020, lebih dari 3,6 miliar US dollar telah berhasil dikembalikan ke negara. Namun jumlah yang belum terlacak masih sangat besar. Luar biasa ya, para pemirsa yang beriman. Oke, berikutnya urutan keempat, Mobutu Sese Seko. Jabatan Presiden Zaire, perkiraan korupsi 5 miliar US dollar. Masa jabatan 32 tahun, tahun 65 sampai 97. Mobutu adalah contoh klasik dari kleptokrasi Afrika pasca kolonial. Ia mengubah Republik Demokratik Kongo menjadi kerajaan pribadi yang beroperasi di bawah militerisme, nepotisme, dan pengujian terhadap dirinya. Ia sering disebut sebagai presiden yang lebih kaya dari negaranya sendiri.
Gaya hidupnya glamor, seperti memiliki villa di Swiss, jet pribadi, dan belanja jutaan dolar di butik mewah Paris, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dana negara yang dicuri digunakan untuk membeli loyalitas pejabat dan jenderal. Strategi korupsinya jelas, ia membuat semua orang tergantung padanya. Akibatnya ekonomi Kongo hancur, infrastruktur runtuh, dan negara jatuh dalam kekacauan setelah ia digulingkan. Oke, pemirsa yang budiman, kita ke 3 besar presiden terkorup ya. Oke, urutan ketiga, Viktor Yanukovych, jabatan presiden Ukraina, perkiraan korupsi 5 miliar US dollar, masa jabatan 12 tahun dari 2002 sampai 2014. Viktor Yanukovych dikenal sebagai simbol korupsi pasca Soviet yang memadukan kepentingan politik dan bisnis. Ia membangun Mezirya, sebuah kediaman presiden mewah seluas 140 hektar yang dilengkapi kebun binatang pribadi, garasi supercar, dan museum perabotan emas, semua dibiayai dari uang rakyat. Skema korupsinya terbongkar setelah revolusi Euromaidan 2014, di mana rakyat menolak keputusannya membatalkan kesepakatan integrasi dengan Uni Eropa demi mendekat ke Rusia. Yanukovych melarikan diri ke Moskow, meninggalkan ribuan dokumen yang memperlihatkan jaringan korupsi raksasa. Salah satu investigasi menyebutkan Yanukovych menggunakan dana publik untuk membentuk perusahaan-perusahaan fiktif, menyuap parlemen, dan mencuri proyek infrastruktur nasional. Setelah kejatuhannya, Ukraina memulai reformasi besar-besaran dan menggandeng otoritas internasional untuk memburu kekayaan ilegal Yanukovych dan kroninya. Oke, kita ke 2 besar. Ya, urutan kedua, Ferdinand Marcos. Mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos di Istana Malacanang pada tahun 78. Oke, jabatan Presiden Filipina, perkiraan korupsi 7,5 miliar US dollar. Masa jabatan 21 tahun dari 65 sampai 86. Presiden Ferdinand Marcos bukan hanya korup, tapi juga ahli dalam menciptakan ilusi kekuasaan. Ia mendirikan sistem otoriter yang menyatu dengan pengaruh oligarki dan militer. Melalui darurat militer yang diberlakukan tahun 1972, Marcos mengontrol media, pengadilan, dan ekonomi. Marcos dan istrinya Imelda dikenal dengan gaya hidup mewah. Ketika mereka digulingkan dan melarikan diri ke Hawaii, ditemukan bahwa mereka membawa sekitar 300 koper berisi uang tunai, perhiasan, dan dokumen rekening luar negeri. Setelah kejatuhannya, pemerintah Filipina mendirikan Presidential Commission on Good Government (PCGG) untuk melacak dan memulihkan aset yang dicuri. Hingga tahun 2020, lembaga ini telah berhasil merebut kembali sekitar 3,6 miliar US dollar. Namun sisanya masih tersebar di berbagai negara, disembunyikan melalui jaringan rekening palsu dan perusahaan cangkang. Ironisnya, putra Marcos, Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong, kini menjabat sebagai Presiden Filipina. Hal ini memicu kekhawatiran tentang impunitas dan melunturnya ingatan publik terhadap korupsi rezim masa lalu. Oke, kita ke urutan pertama. Presiden terkorup di dunia. Oke, yang pertama, yang menduduki urutan pertama ini adalah Soeharto, jabatan Presiden Indonesia, perkiraan korupsi 25 sampai 35 miliar US dollar atau sekitar 406 triliun. Masa jabatan 31 tahun dari tahun 67 sampai 98. Soeharto dikenal sebagai arsitek rezim Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Di balik pencitraannya sebagai bapak pembangunan, tersembunyi jaringan kekuasaan dan korupsi yang sangat luas, mencakup militer, birokrasi, dan keluarga. Skema korupsinya melibatkan puluhan yayasan amal yang dikendalikan langsung olehnya dan keluarganya.
Yayasan-yayasan ini mengelola dana negara dan swasta yang dikumpulkan secara sukarela oleh para pengusaha sebagai bentuk uang terima kasih. Praktek korupsi Soeharto yaitu uang masuk ke yayasan, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Setelah lengser pada tahun 98 akibat krisis moneter dan tekanan publik, investigasi dilakukan oleh Kejaksaan Agung, IMF, dan World Bank. Salah satu laporan menyebutkan bahwa Soeharto bersama kroninya menguasai lebih dari 1.200 perusahaan dari sektor perbankan, kehutanan, minyak, hingga media. Namun karena alasan kesehatan dan perlindungan politik dari elit lama, Soeharto tidak pernah diadili hingga wafatnya tahun 2008. Hingga kini kasus korupsinya tetap menjadi warisan gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia.